Halo adik-adik dimanapun Anda berada. Pada video kali ini kita akan membahas kisi-kisi soal US IPA SMP. Langsung saja pada soal yang pertama. Perhatikan tabel berikut ini. Besaran pokok beserta satuan dalam sistem internasional atau SI dan alat ukur yang sesuai ditunjukkan oleh nomor A1 dan 2, B2 dan 3, C1 dan 3, D1 dan 4. Perhatikan besaran nomor 1, massa. Satuannya kilogram. Ya, ini sudah tepat ya, karena satuan SI untuk massa itu kilogram. Dan alat ukurnya sudah sesuai, yaitu neraca. Besaran yang kedua, suhu. Suhu ini juga termasuk besaran pokok ya. Jadi semuanya ini massa, suhu, kuat arus, panjang ini adalah besaran pokok. Jadi semua di sini termasuk besaran pokok. Kemudian satuan untuk suhu, besaran suhu di sini satuannya adalah Celsius. Untuk SI sebenarnya satuan SI-nya adalah Kelvin ya. Kelvin disingkat K, berarti ini salah ya. Untuk alat ukurnya adalah termometer, ini sudah benar. Cuman karena satuannya salah maka untuk nomor 2, besaran nomor 2 itu nanti akan salah. Besaran yang ketiga kuat arus, satuannya ampere, ini betul. Alat ukurnya ampere meter, ini juga betul. Nomor 4, satuan panjang, alat ukur satuannya adalah meter, betul. Alat ukurnya adalah jangka sorong. Jadi besaran pokok beserta satuan dalam sistem internasional dan alat ukur yang sesuai ditunjukkan oleh nomor. Yang ada duanya nanti salah ya, karena di sini sudah salah satuannya. Berarti A itu ada duanya, berarti ini salah. B yang juga salah. C itu 1 dan 3. 1 tadi benar, 3 juga benar, 4 juga. Jadi ada kemungkinan jawabannya bisa C dan juga bisa D. Jadi untuk soal nomor 1 ini nanti ada 2 option jawaban yang benar ya. Ya, simak juga untuk tabel berikut. Kalau panjang itu satuan SI-nya adalah meter, massa satuan SI-nya adalah kilogram, untuk waktu adalah sekon, suhu adalah Kelvin, satuan SI-nya, kuat arus ampere, jumlah molekul itu mol, dan intensitas cahaya adalah candela. D. Ini tadi yang salah, suhu ya, ataunya Kelvin. Oke. Lanjut pada soal nomor 2. Di bawah ini merupakan contoh dari perubahan kimia, adalah lilin dipanaskan hingga meleleh, beras digiling hingga menjadi tepung, nasi menjadi basi, kayu diukir menjadi hiasan. Nah, sebelumnya kita perhatikan tabel berikut. Ini tabel perubahan fisika dan perubahan kimia. Jadi perbedaannya tampak di sini. Kalau dia perubahan fisika, itu dia perubahannya tidak menghasilkan zat baru ya. Tidak menghasilkan zat yang baru. Kalau kimia perubahannya menghasilkan zat baru. Kalau fisika dia zatnya dapat kembali seperti sebelumnya, tapi kalau pada kimia itu tidak dapat kembali ya. Untuk perubahan fisika itu hanya terjadi perubahan wujud, warna, bentuk, dan ukuran. Sementara untuk perubahan kimia itu umumnya terjadi perubahan pada zatnya ya. Kemudian penyebab perubahannya bisa disebabkan oleh gaya dan suhu, itu untuk perubahan fisika, sedangkan pada perubahan kimia disebabkan oleh reaksi kimia. Kita kembali pada soal nomor 2. Option A, lilin dipanaskan hingga meleleh. Kalau lilin dipanaskan hingga meleleh, sebenarnya lelehan daripada lilin itu masih dapat kita cetak kembali menjadi lilin ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan ketika dia bisa kembali lagi seperti lilin, maka ini sebenarnya adalah perubahan fisika ya.
Kemudian beras digiling hingga menjadi tepung. Nah, di sini hanya terjadi perubahan tekstur ya. Yang awalnya beras itu berupa bulir-bulir beras dia. Ketika dia dihaluskan menjadi tepung, maka akan menjadi seperti tepung ya. Menjadi seperti serbuk. Jadi sifat fisiknya sebenarnya masih sama. Kita masih bisa melihat bahwasanya ini memang tepung ini adalah terbuat dari beras gitu ya. Jadi sebenarnya hanya masalah perubahan teksturnya ya. Jadi ini adalah perubahan fisika. Nasi menjadi basi. Dari proses nasi menjadi basi terjadi reaksi di sini ya. Yaitu reaksi kimia. Kita tahu tadi kalau misalnya diikuti oleh reaksi kimia biasanya adalah perubahan kimia yang terjadi di sini. Nah, ini adalah contoh dari perubahan kimia. Untuk kayu diukir menjadi hiasan. Hiasan itu masih kita kenali ya, masih kita kenali sifat fisiknya masih sama dengan kayu. Artinya ini perubahan dari kayu tadi menjadi hiasan ini merupakan perubahan fisika. Jadi yang merupakan contoh perubahan kimia yaitu opsi C. Oke. Lanjut pada soal berikutnya. Perhatikan gambar percobaan berikut ini. Berdasarkan percobaan, larutan yang bersifat basa ditunjukkan oleh angka. Kita lihat dulu percobaan yang pertama, itu ada larutan. Kemudian diukur dengan menggunakan pH meter, ini namanya pH meter. Dan di pH meter tersebut tertera 3,12 ya, pH-nya 3,12. Untuk rentang pH ini sebenarnya itu dari 0 sampai 14. Ini 7 adalah angka netral ya, netral. Jika berada kurang dari 7 itu berarti kurang dari 7 akan asam ya, itu berarti dia akan bersifat asam. Sementara lebih daripada 7 itu akan bersifat basa. Kita perhatikan di sini 3,12 ini berada di rentang di bawah 7. Berarti ini larutan di sini berarti bersifat asam ya. Oke. Ini bersifat asam. Kemudian perhatikan larutan yang kedua. Larutan yang kedua ini awalnya ada kertas lakmus berwarna biru, kemudian dicelupkan dan akhirnya lakmusnya berubah menjadi warna merah di sini ya. Ini juga membuktikan bahwa larutan ini bersifat asam ya. Seandainya ketika kertas lakmus biru ini kita celupkan, dia tetap berwarna biru, berarti ini bisa kita simpulkan ini masih larutannya bersifat basa. Namun ketika berubah warna menjadi merah, itu sifatnya adalah asam ya. Kemudian larutan yang ketiga nih adalah awalnya ada kertas lakmus berwarna merah, kemudian dicelupkan pada larutan berubah menjadi warna biru, itu tandanya larutan ini bersifat basa. Ya. Bagaimana Pak kalau misalnya kertas lakmus merahnya ini dicelupkan namun tetap berwarna merah? Maka larutan ini bersifat asam ya. Kalau merah dia tetap merah berarti asam. Kemudian larutan yang keempat itu ditetesi dengan larutan fenolftalen ya. Larutan fenolftalen kemudian diaduk, maka warnanya berubah menjadi merah muda, itu tandanya larutan tersebut bersifat basa. Nah, berdasarkan percobaan, larutan yang bersifat basa ditunjukkan oleh angka. Berarti yang basa 3 dan 4 ya. 3 dan 4 opsi D. Oke, lanjut pada soal berikutnya. Air merupakan sumber kebutuhan utama bagi makhluk hidup.
Tubuh manusia sebagian besar terdiri dari air. Pernyataan berikut yang terkait air adalah air atau senyawa molekul adalah H2O. H2O artinya terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. 2 atom H ditambah 1 atom Opsi A, molekul senyawa yang tersusun dari 2 atom oksigen dan 1 atom hidrogen. 2 atom oksigen dan 1 atom hidrogen. Ini salah ya. Salah. Molekul unsur yang tersusun dari 3 atom hidrogen, ini juga salah. Molekul senyawa yang tersusun dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen, ini yang paling benar. Molekul unsur yang tersusun dari 3 atom oksigen, ini juga salah. Jadi opsi yang paling benar adalah option C. Kita lanjut pada soal berikutnya. Gambar berikut menunjukkan bentuk partikel molekul senyawa adalah partikel molekul senyawa itu tersusun dari 2 unsur atau lebih. Jadi di sini ada 2 unsur. Ini ada 1 unsur, ini ada unsur yang lain di sini. Tapi memiliki 2 atom ya di sini. Warna abu-abu ini. Jadi molekul senyawa ini lebih cocok katakan molekul senyawa. Untuk bagian B itu hanya terdapat 1 atom di sini, artinya dia masih memerlukan atom yang lain di sini, perlu dia mengikat. Ini lebih tepatnya dia molekul ion ya. Ya. Untuk yang di sini lebih tepatnya dia atom karena cuma 1 tunggal di sini. Ya, atom. Dan untuk D-nya sebenarnya unsur ya. Unsur karena terdiri dari beberapa unsur. Terdiri dari beberapa atom. Ya, jadi opsi yang paling tepat adalah opsi A. Baik, sekian dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.